Sekarang, kita akan mengungkap sebuah fenomena yang mengguncang generasi masa kini. Apa itu? Yes, rasa malas manusia zaman now. Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa semakin banyak orang cenderung terjebak dalam sikap malas dan mengabaikan potensi mereka yang sebenarnya? Apakah ada sesuatu yang terjadi di dunia ini yang membuat malas menjadi begitu menular dan sulit diatasi? Dalam video ini, kami akan menjelajahi akar masalah ini dan memberikan wawasan mendalam tentang berbagai faktor yang mempengaruhi rasa malas manusia zaman sekarang, mulai dari perubahan teknologi hingga gaya hidup yang serba cepat. Kita akan melihat bagaimana pengaruh-pengaruh ini menciptakan lingkungan yang memperkuat sikap malas. Namun jangan khawatir, video ini tidak hanya tentang memaparkan masalah, kami akan memberikan solusi dan strategi praktis yang dapat membantu Anda mengatasi rasa malas dan mengaktifkan potensi terbaik Anda. Dari manajemen waktu yang efektif hingga mengubah pola pikir negatif, kami akan memberikan langkah-langkah konkret yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jika Anda penasaran dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang fenomena ini yang sedang melanda manusia zaman sekarang, maka jangan lewatkan video menarik ini. Siapkan diri Anda untuk menjelajahi dunia rasa malas yang penuh dengan 1000 alasan, dan bersiaplah untuk menemukan potensi tersembunyi yang menanti Anda di balik penghalang rasa malas. Pengertian malas menurut ilmu sosiologi. Dalam ilmu sosiologi, konsep malas sering dikaji dalam konteks perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat. Meskipun tidak ada definisi yang tunggal dan baku, malas dapat dipahami sebagai suatu sikap atau kecenderungan untuk enggan atau tidak mau melakukan pekerjaan atau tugas yang dianggap penting meskipun memiliki kapabilitas ataupun kesempatan untuk melakukannya. 6 alasan kenapa orang menjadi malas. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi malas. Perilaku malas seringkali merupakan hasil dari interaksi antara faktor internal dan eksternal yang kompleks. Beberapa faktor yang dapat berperan dalam membuat seseorang menjadi malas antara lain: 1. Kurangnya motivasi. Motivasi yang rendah dapat membuat seseorang kehilangan minat atau gairah untuk melakukan pekerjaan atau tugas. Kurangnya tujuan yang jelas, kebosanan, atau ketidakpuasan terhadap pekerjaan dapat mengurangi motivasi seseorang dan membuat mereka menjadi malas. 2. Ketidakjelasan tujuan. Ketika seseorang tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak melihat manfaat jangka panjang dari pekerjaan atau tugas yang dilakukan, mereka mungkin kehilangan motivasi untuk melakukannya. Rasa tidak jelas mengenai arah atau hasil yang diharapkan dapat menyebabkan keengganan untuk berusaha. 3. Lingkungan yang tidak mendukung. Faktor-faktor lingkungan seperti kurangnya sumber daya, kurangnya kesempatan, atau keadaan yang tidak kondusif dapat membuat seseorang menjadi malas. Misalnya jika seseorang tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan atau kesempatan kerja, mereka mungkin kehilangan motivasi untuk berusaha. 4. Kelelahan dan keletihan. Kelelahan fisik atau mental yang berlebihan dapat menyebabkan seseorang menjadi malas. Jika seseorang merasa terlalu lelah atau kelelahan secara kronis, mereka mungkin cenderung menghindari pekerjaan atau tugas yang memerlukan usaha tambahan. 5. Kurangnya dukungan sosial. Kurangnya dukungan atau dorongan dari lingkungan sosial seperti keluarga, teman, atau rekan kerja juga dapat mempengaruhi motivasi seseorang. Jika seseorang merasa tidak didukung atau tidak dihargai oleh orang-orang di sekelilingnya, mereka mungkin kehilangan semangat untuk melakukan tugas dengan baik. 6. Perasaan tidak mampu. Ketika seseorang merasa tidak memiliki keterampilan atau kompetensi yang cukup untuk menyelesaikan tugas tertentu, mereka mungkin menjadi malas. Rasa tidak percaya diri atau ketakutan akan kegagalan dapat menghambat motivasi dan menyebabkan seseorang menunda atau menghindari pekerjaan. Penting untuk diingat bahwa setiap individu dapat memiliki kombinasi faktor-faktor yang berbeda yang menyebabkan perilaku malas. Selain itu, faktor-faktor ini dapat saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam banyak kasus, sikap malas bukanlah karakteristik tetap seseorang, tapi dapat berubah seiring waktu dengan adanya perubahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang suka video seperti ini, bisa like dan subscribe channel Suara Hati Bapak agar tidak ketinggalan video lainnya. Silakan share juga ke orang-orang yang kamu kasihi agar kita bisa bertumbuh bersama. Oke, kita lanjut ya. 5 tips agar lebih rajin.
Berikut ada 5 tips sederhana yang dapat membantu seseorang mengatasi rasa malas. 1. Tetapkan tujuan yang spesifik dan terukur. Menetapkan tujuan yang jelas dan terukur dapat membantu menghindari rasa malas. Pisahkan tujuan besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan tentukan tenggat waktu untuk setiap tugas. Hal ini dapat memberikan fokus dan motivasi yang diperlukan untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan. 2. Buat jadwal dan rutinitas. Membuat jadwal harian atau mingguan dapat membantu menghindari rasa malas. Tetapkan waktu khusus untuk tugas-tugas penting atau pekerjaan yang perlu diselesaikan. Dengan memiliki rutinitas yang teratur, otak dan tubuh akan terbiasa dengan pola kerja yang terprogram dan menjadi lebih mudah untuk melibatkan diri dalam aktivitas tersebut. 3. Mulai dengan tugas kecil. Ketika merasa malas, mulailah dengan tugas yang kecil dan mudah. Menyelesaikan tugas-tugas kecil ini dapat memberikan dorongan positif dan merangsang keinginan untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar. Dengan mengatasi rintangan awal, Anda mungkin menemukan diri Anda lebih termotivasi untuk melanjutkan. Cara ini di Jepang dikenal dengan istilah Kaizen. 4. Temukan sumber motivasi. Cari tahu apa yang membuat Anda termotivasi dan memanfaatkan sumber-sumber motivasi ini. Mungkin itu adalah musik, kata-kata inspiratif, cerita sukses orang lain, atau visualisasi tujuan yang ingin dicapai. Tetap terhubung dengan sumber motivasi ini dapat membantu mengatasi rasa malas dan menjaga semangat Anda tetap tinggi. 5. Belajar mengolah waktu dan istirahat yang seimbang. Terlalu banyak pekerjaan dan kurangnya waktu istirahat dapat menyebabkan rasa malas dan kelelahan. Penting untuk mengolah waktu dengan bijaksana, memberikan waktu istirahat yang cukup, dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dengan menjaga keseimbangan ini, Anda dapat menghindari kejenuhan dan mempertahankan energi yang dibutuhkan untuk tetap produktif. Ingatlah bahwa mengatasi rasa malas adalah proses yang berkelanjutan dan tidak selalu mudah. Tetaplah konsisten, fleksibel, dan berkomitmen untuk menghadapi rasa malas akan membantu Anda melawan kecenderungan tersebut dan mencapai tujuan yang Anda inginkan. 5 hal positif dari rasa malas. Meskipun rasa malas seringkali dianggap sebagai perilaku negatif, ada beberapa kebaikan yang dapat dikaitkan dengan rasa malas dalam konteks tertentu. Berikut adalah 5 kebaikan dari rasa malas. 1. Istirahat dan pemulihan. Rasa malas dapat menjadi sinyal tubuh yang menandakan kebutuhan akan istirahat dan pemulihan. Ketika seseorang merasa malas, itu mungkin menjadi tanda bahwa tubuh dan pikiran perlu istirahat dari aktivitas yang intens. Dalam hal ini, rasa malas dapat membantu mencegah kelelahan berlebihan dan memastikan keseimbangan antara kerja dan istirahat. 2. Kreativitas dan refleksi. Saat seseorang merasa malas, mungkin mereka lebih cenderung untuk bersantai, berpikir, atau berimajinasi. Ini dapat membuka ruang bagi kreativitas dan refleksi yang dalam, karena pikiran memiliki kesempatan untuk berkelana tanpa distraksi atau tekanan pekerjaan. Beberapa ide terbaik dan solusi inovatif seringkali muncul ketika seorang mengizinkan diri mereka untuk malas sejenak. 3. Inisiatif untuk efisiensi. Rasa malas kadang-kadang dapat memicu inisiatif untuk menemukan cara-cara lebih efisien untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Ketika seseorang merasa malas untuk melakukan sesuatu, mungkin mereka mencari cara yang lebih cepat atau lebih efektif untuk menyelesaikannya. Inisiatif ini dapat mendorong penciptaan metode baru atau meningkatkan proses yang dapat meningkatkan efisiensi. 4. Refokus pada prioritas. Rasa malas dapat menjadi tanda bahwa seseorang perlu mengubah fokus dan mengevaluasi prioritas mereka. Saat mereka malas untuk melakukan sesuatu, individu dapat merefleksikan apakah tugas tersebut benar-benar penting atau apakah ada hal lain yang lebih bermanfaat atau mendesak yang dapat dilakukan. Ini membantu seorang memfokuskan energi dan waktu pada hal-hal yang benar-benar bernilai. 5. Menghindari stres dan kelelahan berlebihan. Terkadang, rasa malas dapat muncul sebagai respon adaptif untuk menghindari stres berlebihan dan kelelahan fisik atau mental. Ketika seseorang merasa malas, itu mungkin menjadi tanda bahwa mereka perlu melambat atau membatasi beban kerja mereka. Dengan menghormati rasa malas ini dan memberikan diri sendiri waktu untuk beristirahat, seorang dapat menghindari resiko terbakar, burnout,
atau terlalu terbebani. Penting untuk memahami bahwa rasa malas harus dilihat dalam konteks yang tepat. Rasa malas yang terus-menerus atau menghambat produktivitas yang sehat perlu diatasi. Tetapi dalam beberapa kasus, memberikan diri sendiri ruang untuk beristirahat dan pemulihan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan dan kreativitas individu. Pandangan Alkitab tentang malas. Pandangan Kristen mengenai rasa malas menekankan pentingnya kerja keras, tanggung jawab, dan penggunaan waktu yang bijaksana. Di dalam Alkitab terdapat beberapa ayat yang membahas tentang rasa malas dan memberikan petunjuk mengenai sikap yang seharusnya diadopsi oleh orang percaya. Berikut adalah beberapa ayat Alkitab yang relevan. Amsal 6 ayat 6-11. Pergilah kepada semut, hai pemalas, perhatikanlah jalannya dan jadilah bijaksana. Ia tidak mempunyai pemimpin, pengawas, atau penguasa. Namun ia menyiapkan makanannya di musim panen, mengumpulkannya makanannya pada waktu panas. Betapa lama engkau akan berbaring, hai pemalas? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Sejenak tidur, sejenak berbaring dengan tangan bersila. Maka kemiskinanmu akan datang seperti musafir dan kekuranganmu seperti seorang laki-laki bersenjata. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya belajar dari semut yang rajin bekerja dan menyiapkan diri untuk masa depan. Rasa malas dan keengganan untuk berusaha dapat mengakibatkan kemiskinan dan kekurangan. Efesus 5 ayat 15-16. Hati-hatilah bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bodoh, tetapi seperti orang bijaksana. Manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat ini mengajak orang percaya untuk memanfaatkan waktu dengan bijaksana, menunjukkan bahwa rasa malas adalah perilaku yang tidak bijaksana. Sebaliknya, kita harus memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan kepada kita untuk melakukan kehendak Tuhan dan membangun kerajaannya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini menekankan pentingnya kerja keras dan pengabdian yang tulus dalam segala hal yang kita lakukan. Jika kita bekerja dengan semangat yang benar, kita akan melampaui rasa malas dan melakukan segala sesuatu dengan tekun atas kehendak Tuhan. Pandangan Kristen tentang rasa malas dapat disimpulkan bahwa rasa malas dianggap sebagai perilaku yang tidak bijaksana dan bertentangan dengan panggilan untuk hidup dalam kerja keras, tanggung jawab, dan pengabdian. Sebagai pengikut Kristus, kita diimbau untuk menggunakan waktu dan bakat yang diberikan kepada kita secara bijaksana, bekerja dengan semangat, dan menjadikan pelayanan kepada Tuhan sebagai motivasi utama dalam segala hal yang kita lakukan. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita, membuat kita sukses dalam segala hal. Amin. Jika rekan-rekan suka dengan video seperti ini, silakan like dan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Jika ada topik lain yang kalian mau Suara Hati bahas, silakan tulis di komentar ya. Akhir kata, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, bye-bye.